Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianto Ardi Hidayatullah dengan NIM 17014213139. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk UAS Matematika Ekonomi saya. Pertama, yaitu kita akan dimulai dari pendapatan disposable, yaitu adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan masyarakat, termasuk dalamnya pendapatan pemerintah, pajak, cukai, dan sebagainya. Jika di dalam merumuskan, yaitu adalah JD yaitu sama dengan yaitu pendapatan disable, Y yaitu pendapatan nasional, T adalah pajak, dan R adalah pembayaran alihan. Jika dirumuskan, yaitu jika hanya terdapat pajak, maka YD sama dengan Y dikurangi T. Jika hanya terdapat pembayaran alihan, maka rumusnya YD sama dengan Y plus tambah R. Jika terdapat pajak dan pembayaran alihan, maka YD sama dengan Y dikurangi T ditambah R. Kita masuk ke contoh, yaitu jika diketahui fungsi konsumsi masyarakat suatu negara, yaitu C sama dengan 30 plus 0,8 JD, lalu dengan pembayaran pajak yaitu 16, pembayaran alihan 6, dan pendapatan nasional yaitu sebesar 200, maka hitung jumlah tabungan nasional. Jika dirumuskan, maka dimasukkan yaitu JD Y sama dengan Y kurangi T tambah R, yaitu Y-nya adalah 200, T-nya adalah 16, dan R-nya adalah 6. Jika dijumlahkan, dihitung, maka hasilnya adalah 190. Lalu kita kembali ke sebelumnya, itu C tambah 0,8 Y sama dengan yaitu 30 ditambah 0,8 dikali 190 dari hasil sebelumnya. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 182. Lalu untuk mengetahui tabungan nasional, maka YD dikurangi C, yaitu hasil dari penjumlahan ini 190 dikurangi 182, hasilnya adalah 8. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu adalah fungsi pajak. Terdapat dua macam pajak yang secara matematik, yaitu adalah T sama dengan TA, maksud TQ, itu adalah kurva pajak berupa sebuah garis lurus sejajar dengan sumbu pendapatan, dan kedua yaitu adalah TA, kurva pajak berupa sebuah garis lurus belereng positif dan bermula dari titik pangkal. Secara keseluruhan besar, pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T0 plus TY, yaitu adalah kurva pajak sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik penggal T0. Kita langsung ke contoh soal, yaitu jika diketahui TX adalah 3000 ditambah 0,15 Y dan pendapatan nasional adalah 100.000, maka yang dicari adalah temukan fungsi pajaknya. Kita masukkan dalam rumus, yaitu adalah TX plus, ya, kita dimasukkan dalam rumus, lalu ini adalah hasil jawabannya, dimasukkan, yaitu adalah TX sama dengan 3000 plus 0
0,15Y, lalu di bawahnya lagi 3000 ditambah 0,15Y dikali 100.000, dan hasil dari 0,15 dikali 100.000 adalah 15, maka dimasukkan yaitu 3000 plus 15 sama dengan 18.000. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu adalah fungsi permintaan, fungsi investasi, yaitu adalah permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum fungsi permintaan akan investasi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu adalah I sama dengan F dalam kurung I kecil, lalu di bawahnya lagi adalah I besar dikurangi PR. Ini adalah fungsi, adalah mungkin rumusnya ditulis seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam contoh. Jika ada fungsi investasi suatu negara adalah I besar sama dengan 200 dikurangi 500 I kecil, jika bunga dari I adalah 10%, berapa investasi totalnya? Nah, kita masukkan dari dalam rumus tadi, itu adalah 250 dikurangi 500 terus dikali dengan 0,10, karena dalam ini 10% diubah menjadi 0,10 dikali 500, maka hasilnya adalah 50. Lalu dimasukkan 250 dikurangi 50 adalah 200, sehingga investasi totalnya adalah 200. Kita ke selanjutnya, yaitu adalah fungsi impor dalam matematika ekonomi. Fungsi impor adalah suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Maka semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula kebutuhan atau hasrat akan barang. Sehingga dirumuskan yaitu M sama dengan M0 tambah MY. Ini adalah M artinya adalah import otonom, Y adalah pendapatan nasional, dan M adalah marginal of proposition to important. Ya. Maka kita ke contoh, yaitu adalah jika diketahui impor otonomnya adalah 25 dan market prosperity importantnya adalah 0,05, maka berapa nilai importernya jika pendapatan nasionalnya sebesar 600? Kita dirumuskan, yaitu adalah M sama dengan M ditambah MY, yaitu M-nya adalah 25 dan M-nya adalah 0,05. Dan pada tingkat Y, maka dimasukkan, yaitu adalah M sama dengan 25 ditambah 0,05 dikali 600, karena tadi pendapatan nasionalnya adalah 600, lalu dikalikan, hasilnya adalah 30. Lalu dirumuskan, ini adalah 25 ditambah 30 sama dengan M sama dengan 15.
Lalu kita ke selanjutnya, yaitu adalah pendapatan nasional. Bentar. Itu adalah pendapatan nasional, yaitu adalah pendapatan dalam jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jumlah pengeluaran seluruh negara dilakukan oleh beberapa sektor. Antara lain adalah C, yaitu adalah dari sektor rumah tangga. T adalah pengeluaran dari sektor badan usaha. G adalah pengeluaran dari sektor pemerintah. Dan E, XM adalah pengeluaran perdagangan dari luar negeri, yaitu ada impor dan ekspor. Lalu dengan demikian, pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran yaitu ada 3, yaitu Y sama dengan C ditambah I untuk sektor perekonomian 2. Lalu berikutnya untuk sektor perekonomian 3 yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Lalu untuk perekonomian sektor 4 yaitu dirumuskan Y sama dengan C ditambah I ditambah G lalu ditambah dalam kurung XM. Kita ke contoh. Jika diketahui konsumsi masyarakat sebesar 200 atau C, lalu I investasi 1.500 dan G yaitu pengeluaran pemerintah sebesar 600, ekspor sebesar 1.700 dan impor sebesar 7.000. Kita masukkan ke rumus yang sektor 4 dari rumus sektor 4 yaitu adalah C ditambah I ditambah G lalu ditambah X dalam kurung X kurangi M terus. Lalu ketika dimasukkan maka hasilnya ada 2000 ditambah 1500 ditambah 600 lalu ditambah dalam kurung 1700 dikurangi 700. Lalu di hasilnya yaitu adalah 2000 ditambah 1500 ditambah 600 tambah 1000 ya, karena ini hasilnya sudah dikurangi, sehingga jika dijumlahkan totalnya yaitu Y sama dengan 6100. Berikutnya adalah analisis ISLM, yaitu adalah analisis ini adalah model ekonomi makro, ya ini kesistem klasik yang menggabungkan pasar barang yaitu kurva IS atau Eastman Saying dan pasar uang yaitu kurva LM yaitu liquidating money untuk menentukan keseimbangan pasar bersama antara tingkat pendapatan nasional yaitu Y dan suku bunga atau I dalam jangka waktu pendek, berguna untuk memahami dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap output dan bunga dengan titik potong IS dan LM menunjukkan keseimbangan umum ekonomi. Maka ada dua yaitu kurva IS dan kurva LM. Kurva IS yaitu menunjukkan kombinasi suku bunga dan pendapatan
di mana pasar barang pasar barang yaitu investasi sama dengan tabungan berada di dalam keseimbangan. Lalu kurva LF yaitu menunjukkan kombinasi suku bunga dan pendapatan di mana pasar uang atau permintaan uang dan sama dengan penawaran uang berarti dalam keseimbangan. Kita ke contoh soalnya, yaitu contoh soal keduanya. Pertama, yang IS dulu, itu bentuklah persamaan kurva IS untuk C sama dengan 500 ditambah 0,08 J dan I sama dengan 2000 dikurangi 5000. Kita ke rumusnya, yaitu adalah dimasukkan C ditambah 0,9 J, ini udah diketahui, lalu S ini diubah jadi 0 minus 500 ditambah 0,20 Y, lalu I sama dengan 2000 dikurangi 5000. Karena ini adalah I sama dengan S, maka kita masukkan rumusnya, yaitu 2000 dikurangi 5000 I sama dengan minus 500 dikurangi 0,20 Y. Maka jawabannya 2500 dikurangi 5000 I sama dengan 0,20 Y. Ini 500 pindah ke 2000, hasilnya ini 2500, sehingga ini dikali jumlahnya, sehingga dengan hasilnya yaitu adalah Y sama dengan 12.500 dikurangi 1.500 I. Lalu ke kurva LM, yaitu adalah bentuklah persamaan kurva LM untuk L sama dengan 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 2000 I. Maka jumlah yang ditawarkan adalah sebesar 9.000. Kita masukkan ke dalam rumus. L sama dengan M, yaitu adalah ini 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I sama dengan 900. Kita lompat, ini pindah yang awalnya minus jadi positif, sehingga dan 10.000-nya juga pindah dari sini, yang awalnya positif jadi negatif dikurangi 9.000, maka hasilnya adalah minus 1.000, dan ini pindah jadi positif jadi plus 20.000, sehingga sesuai rumusnya yaitu 0,4 Y sama dengan minus 1.000 ditambah 20.000 sama dengan, kalau di bawahnya yaitu dipersamakan, yaitu Y minus 2.500 plus 50.000 I. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Novianto Ardi, sekian dan terima kasih.